Awal mula terciptanya Bitcoin. Di antara lo semua pasti udah gak asing lagi sama yang namanya Bitcoin. Nah, di video kali ini kita akan bahas nih sejarah dari cryptocurrency dan Bitcoin. Pastiin lo tonton videonya sampai habis biar lo dapetin keseluruhan insight-nya. Kita mulai dengan cryptocurrency. Cryptocurrency itu apa sih? Nah, cryptocurrency kalau dilihat sesuai dengan namanya nih, cryptocurrency ini adalah bentuk simpanan digital yang proses transfernya pakai teknik kriptografi atau sandi rahasia. Nah, kita tahu nih bahwa kita semua sampai saat ini juga masih pakai sistem keuangan tradisional seperti uang cash yang ada di dompet kita. Lalu apakah ada yang salah dari itu? Kenapa tercipta cryptocurrency? Nah, penggagas awal cryptocurrency itu punya pemikiran bahwa harusnya nih perputaran uang dalam ekonomi itu harusnya bisa dilakuin orang secara independen tanpa adanya pihak ketiga kayak bank atau penyedia jasa dompet digital kayak Dana, ShopeePay, dan masih banyak yang lainnya. Dan proses penerbitannya itu juga nggak dimonopoli oleh salah satu institusi kayak bank sentral. Karena nih, kalau misalnya ada pihak ketiga yang jadi perantara, proses transaksi ekonomi yang terjadi itu dimonitor dengan ketat. Selain itu, peredaran uang juga dikendaliin pakai suku bunga. Terus proses penerbitannya juga dimonopoli sama bank sentral. Nah, yang paling kita semua pasti ngerti nih, yaitu biaya atau proses kita transfer dan menyimpan uang, itu pun juga dikenain biaya admin yang cukup mahal sama bank. Nah, cryptocurrency ini diciptakan dan nawarin solusi supaya setiap orang itu bisa ngelakuin transaksi ekonomi secara mandiri atau secara independen dan gak perlu pakai pihak ketiga dari manapun. Dengan memakai sebuah sistem yang bisa mencatat atau mendokumentasikan transaksi secara otomatis tanpa harus ada institusi yang mengelola. Nah, sebenarnya penggagas cryptocurrency itu udah ada dari 1998. Tapi secara teknis sistem ini belum bisa diimplementasiin karena kendala siapa yang akan mencatat dan mendokumentasikan transaksi kita itu. Nah, belum nemu tuh teknologinya, karena kalau nggak ada yang mencatat transaksi, setiap orang jadi bebas menduplikasi uang digital sebanyak mungkin. Nah, pada akhirnya nih, masalah ini tuh diselesain di tahun 2008 sama seseorang yang misterius banget bernama samaran Satoshi Nakamoto dengan pakai teknologi yang bernama blockchain. Nah, di bulan Januari 2009, konsep cryptocurrency dengan teknologi blockchainnya ini akhirnya diluncurin pertama kalinya dan dikasih nama Bitcoin. Bisa dibilang nih di waktu itu Bitcoin ini adalah cryptocurrency pertama yang sukses dibikin. Nah, sekarang gimana sih Bitcoin ini bisa terdistribusi ke banyak orang dan setiap orang itu bisa transaksi dengan Bitcoin itu sendiri? Pertama nih, Bitcoin itu harus punya jaringan. Tapi jaringan itu nggak boleh terpusat oleh satu server, nggak boleh dikelola perusahaan, dan nggak boleh ada yang mengendalikan. Nah, emang kenapa sih Bitcoin nggak boleh ada yang mengendalikan? Nah, kalau Bitcoin ini dikendalikan oleh satu pihak, ya ujung-ujungnya nih sama aja kayak mata uang digital saat ini yang dikendaliin sama bank sentral ataupun oleh server perusahaan tertentu. Terus gimana caranya dong, Bang? Caranya adalah dengan bikin banyak komputer rumahan di seluruh dunia ini jadi server yang terpencar-pencar dan berfungsi buat nyimpen, merekam, dan mengkonfirmasi seluruh data transaksi yang terjadi pada Bitcoin. Nah, para penggagas awal Bitcoin kayak Satoshi Nakamoto, Hal Finney, dan kawan-kawannya itu mulai ngelakuin dan mempopulerkan konsep ini dengan cara meminta teman-temannya itu buat jadi server Bitcoin. Nah, sekarang gimana sih sebuah komputer bisa jadi sebuah server Bitcoin? Komputer itu ditugasi nih buat ngejain sandi matematika di jaringan blockchain. Nah, kalau komputer tersebut bisa nyelesain sandi tersebut, komputer itu bisa dapat hadiah yaitu Bitcoin. Selain itu, komputer tersebut juga bisa berfungsi sebagai server di antara banyaknya komputer di seluruh dunia yang bertugas buat merekam dan mengkonfirmasi proses transfer di seluruh dunia. Itu sebabnya nih kenapa jaringan tersebut diberi nama blockchain. Dan orang-orang yang mengoperasikan komputer tersebut disebut Bitcoin miners atau kalau di Indonesia sering disebut penambang Bitcoin. Nah, dengan adanya jaringan server yang terpencar-pencar di seluruh dunia ini, transaksi Bitcoin itu bisa dilakuin dengan cara independen tanpa bantuan pihak ketiga kayak bank atau perusahaan tertentu.
Nah ini nih nilai jual fungsional Bitcoin yang gak ada di mata uang yang lain. Misal kita mau transfer uang sama saudara kita yang ada di luar negeri, kita tuh bisa transfer ke bank atau institusi tertentu yang proses transfernya itu memakan waktu beberapa jam. Dan biaya layanannya juga pun cukup mahal gitu. Belum lagi diperluin adanya kehadiran institusi dari pihak pengirim dan pihak penerima sesuai dengan keberadaan geografis masing-masing. Nah, dengan adanya cryptocurrency ini kita bisa ngelakuin transaksi tersebut secara independen tanpa adanya pihak ketiga atau instansi terkait. Selain itu proses transfernya pun cuma butuh beberapa menit aja. Semua orang tuh bisa ngelakuin kegiatan transfer ini ke seluruh dunia manapun tanpa adanya pihak ketiga. Karena ya yang ngelakuin proses verifikasi itu adalah jaringan blockchain itu tadi yang terpencar-pencar di seluruh dunia. Nah di awal-awal penggunaan cryptocurrency ini banyak berbenturan dengan hukum. Jadi ada banyak persepsi negatif dari cryptocurrency khususnya Bitcoin itu sendiri. Jadi di fase awal Bitcoin itu populer buat dipakai mata uang dark web buat transaksi barang-barang ilegal. Juga sekaligus sebagai instrumen donasi ke Wikileaks, yaitu salah satu media yang nyebarin informasi rahasia pemerintah. Nah, terlepas dari itu, penggunaan Bitcoin ini terus naik gila-gilaan sejak Maret 2010 ketika bitcoinmarket.com itu mulai beroperasi sebagai Bitcoin exchange pertama di dunia. Laszlo Hanyecz adalah orang pertama kali yang ngelakuin transaksi konsumtif pakai Bitcoin di Mei 2010. Dia beli 2 box pizza dengan harga 10.000 Bitcoin di tahun 2010 bulan Mei. Nah saat itu harga 10.000 Bitcoin itu sama dengan Rp50 doang. Dan harga 2 box pizza itu sekitar Rp500.000. Nah tapi ini sangat menarik banget bahwa saat ini harga Bitcoin itu benar-benar naik berjuta-juta %. Tercatat di tahun 2010 bulan Mei seperti yang dilakuin Laszlo tadi yang membeli 2 box pizzanya yang seharga 10.000 Bitcoin atau sekitar Rp500.000 di tahun itu. Sekarang nih tahun 2024 karena harganya 1 Bitcoin itu udah sekitar 1 miliaran. Nah gua udah browsing nih kalau 10.000 Bitcoin yang dipunyai si Laszlo tadi masih ada hingga saat ini. Kalau di rupiah itu saat ini dia punya uang 10.192.563.292 rupiah. Waduh, ngomongnya aja sampai belibet dan bingung, apalagi ngelihat uangnya yang beneran ya. Nah, dari sini kita pasti bingung nih kenapa Bitcoin yang awalnya cuma Rp50 satu Bitcoin di tahun 2010, kenapa di tahun ini bisa naik berjuta-juta %. Gimana sih prosesnya? Apa sih yang bikin harga Bitcoin ini jadi naik tinggi banget? Nah, sesuai dengan hukum ekonomi, kenaikan suatu entitas itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah banyaknya permintaan terhadap entitas tersebut. Yang kedua, keterbatasan atau kelangkaan dari sebuah entitas tersebut. Dari sisi kelangkaan, Satoshi Nakamoto dan kawan-kawannya itu udah memastikan kelangkaannya dengan cuma mengeluarkan maksimal Bitcoin sebanyak 21 juta unit. Dan baru akan tercapai di tahun 2140. Dan dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa jumlah dari Bitcoin itu terbatas dan gak ada seorang pun yang bisa memproduksi lebih dari jumlah tersebut. Dari sisi permintaan nih, penggunaan Bitcoin itu mulai populer dan banyak digunain sebagai mata uang dan komoditas diperjualbelikan di bursa cryptocurrency dengan volume transaksi yang terus naik dari tahun ke tahun. Nah, tapi nih sisi negatif dari Bitcoin ini juga ada, karena salah satu fluktuasinya yang sangat agresif. Bayangin aja nih, di Juni tahun 2011 Bitcoin nyentuh harga tertingginya di angka $30. Tapi di bulan Desember harganya turun 90% sampai nyentuh angka $2 aja. Begitu juga ketika bulan November 2013 Bitcoin nyentuh di angka $1.200. Harganya tuh terus turun di bulan Maret 2015 dengan harganya cuma $200. Dan masih banyak lagi fluktuasi agresif dari Bitcoin yang beneran gak masuk akal kadang-kadang. Makanya dari banyak cerita manis dari beberapa investor Bitcoin yang cuan di sana, gak jarang kita juga bakal nemuin orang-orang yang bangkrut yang habis duitnya di Bitcoin ini gara-gara berspekulasi saat ngelakuin transaksi jual beli cryptocurrency atau Bitcoin ini. Karena fluktuasi yang tinggi ini,
Karena fluktuasi yang tinggi ini nggak jarang juga banyak trader forex di seluruh dunia itu ikut berpartisipasi buat perdagangan cryptocurrency, buat dapetin keuntungan berupa capital gain. Nah, sekarang nih kira-kira gimana masa depan cryptocurrency ini? Kita nggak akan pernah tahu nih apa yang akan terjadi di masa depan. Sejauh mana cryptocurrency ini bakal diterima sama publik dan sejauh mana orang-orang aktif menggunakan cryptocurrency ini. Atau malah cuma sebagai suatu produk digital yang harganya terus-menerus berfluktuasi tanpa henti yang bikin para penggunanya terus berspekulasi. Bulan ini naik, bulan depan turun. Tahun ini naik tinggi, tahun depan turunnya turun banget. Jadi kita semua nih nggak ada yang tahu gitu. Nah, itu tadi adalah cerita awal mula cryptocurrency dari awal ide sampai sekarang digunain banyak orang di seluruh dunia. Nah, itu tadi adalah pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips buat kalian. Sekian gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.